Shalom, kami menyambut saudara dan juga Anda sekalian yang baru pertama kali mengikuti ibadah online GBI Bethel. Kami berdoa agar Anda di dalam keadaan yang sehat dan juga dalam lindungan Tuhan. Bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah online ataupun Anda yang memerlukan layanan doa, Anda dapat mengirimkan komentar di kolom chat. Sebelum kita mengikuti ibadah ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami sebentar akan mendengarkan dan mengikuti ibadah ini, biarkan Tuhan Yesus yang menyertai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yes. Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap hidup kita. Bahkan di sepanjang hidup kita, di segala musim yang kita lalui, Tuhan selalu hadir. Saat badai datang dalam hidupku, rasa takut di dalam hatiku, ku tak dapat rasakan hadir-Mu. Ku merasa Kau jauh dariku. Firman-Mu hadir meyakinkanku, Yesus, Engkau selalu besertaku. Kau buktikan hadir-Mu selalu. Ku percaya Kau selalu topangku. Yesus, Engkau setia di dalam hidupku. Engkau bersamaku di sepanjang musimku. Engkau setia di sepanjang hidupku. Ku kan menyembah-Mu untuk selamanya. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Biarlah ini menjadi kerinduan kita, boleh menyembah Dia selama-lamanya. Katakan, firman-Mu hadir meyakinkanku. Firman-Mu hadir meyakinkanku. Yesus, Engkau selalu besertaku. Kau buktikan hadir-Mu selalu. Ku percaya Kau selalu topangku. Yesus, Engkau setia di dalam hidupku. Engkau bersamaku di segala musimku. Yesus, Engkau setia di sepanjang hidupku. Ku kan menyembah-Mu untuk selamanya. Biarlah ini menjadi pernyataan kami di hadapan-Mu, Tuhan. Kami akan menyembah Engkau sepanjang hidup kami selama-lamanya, ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang layak untuk ditinggikan dan diagungkan. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu selama-lamanya, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Mari saya mengajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita menyatakan, sungguh bangkitlah hai jiwaku. Bangkitlah hai jiwaku. Tuhan selalu besertaku. Tuhan selalu
setia, Yesus Engkau setia di dalam hidupku. Engkau bersamaku di segala musimku. Yesus Engkau setia di sepanjang hidupku. Bukan menyembahmu untuk selamanya. Bukan menyembahmu Tuhan untuk selamanya. Bukan menyembahmu untuk selamanya. Oh, terpujilah Engkau Tuhan. Berikan tepuk tangan sekali yang terbaik bagi Allah kita. Biar ini menjadi bukti pengakuan setiap kita. Kita menyembah Dia, kita meninggikan Tuhan kita. Kita berserah. Sungguh Tuhan Kau Allah yang layak ditinggikan. Kau Allah yang layak disembah. Selamanya bersyukur, memuji kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih setiamu tak pernah berubah. Selamanya. Haleluya. Mari sembah Dia bersama-sama. Mari dengan segenap hati kita nyatakan sungguh Tuhan, kami menyembah, kami memuji Engkau Tuhan. Syukur bagimu, syukur hanya bagimu. Pujilah Engkau, puji namamu. Haleluya. Kami merasakan Tuhan, kasih-Mu dicurahkan atas setiap kami, kuasa-Mu dicurahkan bagi setiap kami. Kami rasakan pengharapan yang baru Tuhan nyatakan bagi setiap hati kami. Oh, terima kasih. Pujilah namamu. Nikmati akan hadiratnya siang hari ini. Kita percaya Roh Kudus melawat dan menjamah setiap hati kita. Saat kita menyembah dengan segenap hati. Yes, Kau yang mengerti setiap isi hati kami Tuhan. Kau yang tahu setiap pergumulan kami Tuhan. Dalam keadaan apapun Tuhan, kami tetap datang menyembah. Kami tetap datang bersyukur kepadamu Tuhan. Dan kami menyatakan Engkau baik selama-lamanya. Engkau baik Tuhan, Engkau ajaib. Engkau mulia Tuhan, Engkau yang layak kami tinggikan, kami sembah Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja di atas segala Raja. Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang ajaib, kami sembah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya sama-sama nyatakan. Amin. Sorak-sorai, tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Berapa banyak Bapak Ibu bersuka cita, boleh lambaikan tangan kita. Haleluya. Mari kita puji Dia. Mari kita datang ke bait-Nya. Bawa syukur kita. Kita nyatakan sungguh terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik.
untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu. Kami telah menaikkan penyembahan kami dan sebentar tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan untuk setiap kami dan biarlah Roh Kudus yang menyertai dan memenuhi hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Yang diberkati boleh lambaikan tangannya. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Taat Kunci Berkat. Tapi sebelumnya saya ingin saudara melihat sebuah video klip yang singkat yang menunjukkan kira-kira intisari apa yang akan kita renungkan bersama-sama di sore hari ini. Silahkan tim multimedia. Oke, kita akan sama-sama merenungkan taat kunci berkat. Kita membuka firman Tuhan di Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Sebelum kita lebih jauh merenungkan firman Tuhan, saya mau mengajak saudara untuk melihat ke sebelah kanan kiri saudara. Mungkin saudara datang dengan suami, dengan istri, tapi karena mungkin terburu-buru di jalan, belum sempat melihat, memandang wajahnya. Atau teman-teman datang ke gereja ini ikut sama temennya, nebeng. Tapi karena terburu-buru belum sempat lihat wajahnya. Silakan diperhatikan baik-baik. Coba dilihat ya, apakah ada sesuatu yang rasanya kurang pas? Coba saudara perhatikan rambutnya, ada yang kusut atau enggak? Sebelah disisir, sebelah enggak, atau dua-duanya sebelah sisi keduanya rapi? Mungkin untuk yang perempuan saudara boleh cek apakah eyeshadow-nya atau alisnya satu dipakai satu enggak atau dua-duanya cantik. Bagaimana dengan bajunya? Semuanya baik-baik saja. Kalau kira-kira sebelah saudara kelihatannya keren, kelihatannya baik, kita kasih acungan jempol ke dia. Kamu keren deh hari ini. Kalau yang kira-kira kurang keren gak usah diomongin apa-apa ya, saudara senyum aja ya. Biar tidak ada sukacita yang hilang di tengah-tengah kita. Saya percaya setiap dari kita mempersiapkan dengan baik waktu saudara mau datang ke tempat ini. Saudara yang mungkin tidak sempat mandi pun ya, saya rasa saudara sempat bedakan ya, sempat sisir rambut, mungkin sempat pakai parfum. Kira-kira pengen lihat presentable lah, terlihat baik ya ketika kita keluar dari rumah. Dan hal itu hanya bisa dilakukan
ketika saudara punya satu benda yang namanya cermin. Saya percaya mungkin nggak ada ya dari saudara yang rambutnya masih disisirin, ada? Atau make upnya masih dipakein kayak anak kecil? Kayaknya setiap dari kita ya memperelok diri kita sendiri. Lihat kaca, cermin sendiri. Dan dari cermin itu kita bisa lihat, oh saya kira-kira kalau pakai make up bagus gak ya? Kalau yang sini merah, yang sebelah kiri cukup merah atau enggak ya? Oh kalau saya sisir udah rapi belum ya? Hal itu dimungkinkan oleh sebuah benda yang namanya cermin. Tahukah saudara bahwa ayat yang baru kita baca, Yakobus itu menunjukkan bahwa firman Tuhan itu seperti cermin di dalam kehidupan kita. Pernah gak saudara belum lihat cermin nih, lalu saudara merasa kayaknya make up saya oke, kayaknya rambut saya bagus. Atau saudara yang baru makan rasanya sih gak ada yang terselip di gigi ya. Tapi begitu lihat cermin saudara kaget dan saudara bilang waduh gak ada yang ngasih tahu. Saya tahu ada seorang ibu satu kali terburu-buru pergi ke gereja karena sudah terlambat, dia langsung pergi. Kebetulan di kota kecil jadi dia naik beca. Ketika sampai ke gereja diketawain sama usher. Kenapa? Soalnya masih ada rolan rambut di kepalanya ya. Karena dia gak sempet lihat di cermin. Tapi saya rasa kalau dia punya kesempatan untuk lihat di cermin, dia bisa lihat apa yang kurang di dalam dirinya. Seringkali kita sebagai orang Kristen bercermin ke orang lain dan kita menganggap, oh saya udah lebih kudus dari dia, saya lebih baik daripada teman saya lebih baik daripada tetangga saya yang suka menjelek-jelekan orang lain. Padahal kalau boleh diselidiki, ternyata di dalam hati kita masih ada begitu banyak hal-hal yang buruk. Saudara tahu dari mana? Kalau saudara bercermin sama orang lain, mungkin saudara tidak bisa melihat diri kita sendiri. Tapi firman Tuhan bilang, kalau kita memakai firman sebagai cerminan kita, kita melihat keburukan kita jadi tahu kekurangan kita. Dan ada dua orang atau dua cara orang merespon ketika dia melihat dirinya di cermin. Ada orang yang ketika melihat keburukan, dia memperbaikinya. Tapi ada juga loh orang yang melihat di cermin, ketika dia lihat ada sesuatu yang kurang baik, lalu dia mengacuhkan saja. Dan Yakobus berkata bahwa orang yang melihat dirinya bagaikan cermin di Alkitab ini, di firman Tuhan ini, dan hanya mendengar ada terlihat perintah Tuhan yang memperbaiki diri, tetapi hanya didengar, ternyata orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang Yakobus bilang menipu dirinya sendiri. Sementara orang yang melakukan firman Tuhan, ketika diajari oleh firman Tuhan, ditunjukkan kebenaran dan menjadi pelaku firman, itulah orang-orang yang pada akhirnya firman Tuhan bilang akan memiliki hidup yang berbahagia. Satu kali saya pergi ke kosan yang baru dan waktu di tempat kos itu saya lihat gak ada cermin. Gatel saudara, hanya kuat berapa hari gak bercermin, susah ya, mau sekolah, mau bersih-bersih, rapi-rapi, gak ada cermin susah sekali. Gak hanya beberapa hari lah, saya akhirnya coba cari cermin walaupun kecil. Saudara tahu cermin itu harganya mahal, tapi saya suka lihat ke rumah orang-orang banyak cermin yang besar-besar. Dan cermin itu biasanya diletakkan di tempat yang strategis. Kalau saudara kapan hari main ke rumah saya, banyak cerminnya. Di kamar ada cermin, di WC ada cermin. Dan terutama saya taruh cermin dekat pintu keluar. Karena saya ingin melihat, ingin ngecek ada yang salah gak ya sama diri saya. Pernahkah saudara berpikir ketika saudara lihat cermin, saudara bilang aduh kenapa sih harus ada yang menemukan cermin, nyusahin aja. Kalau gak ada cermin saya kan jadi gak bisa lihat diri saya sendiri. Kan jadi saya gak tahu kekurangan saya.
Apakah ada yang seperti itu? Saya rasa semua orang bersyukur ada cermin. Orang dulu yang gak punya cermin seperti kita, kalau berkaca lihat pantulan air untuk dia lihat mukanya sendiri. Dan kalau kita perhatikan sama seperti kalau kita bilang cermin itu bukan sebuah beban, bukan sesuatu hal yang menyusahkan kita. Begitu juga firman Tuhan. Kalau kita lihat dengan benar, firman Tuhan yang sebagai cermin ini justru bukan membuat kita terpenjara. Tapi justru firman Tuhan ini menunjukkan apa yang kira-kira kita bisa perbaiki dalam kehidupan kita. Seringkali kita ketika melihat peraturan firman Tuhan, kita menganggap, aduh Tuhan itu mengekang kita. Tuhan itu jahat, Tuhan itu bikin repot. Kalau ada aturan-aturan yang sepertinya mengekang, kita punya pemikiran buruk sama Tuhan. Tapi tahukah saudara bahwa perintah Tuhan itu bukan ditujukan untuk membebani kita. Tetapi justru saya lihat di dalam firman Tuhan, orang-orang yang hebat, yang luar biasa, yang dipakai Tuhan, memiliki pemikiran yang betul tentang perintah Tuhan. Dan hari ini saya ingin saudara melihat bahwa perintah Tuhan diberikan itu untuk kebaikan kita. Setidaknya ada 3 hal yang saya lihat dari tokoh-tokoh hebat di dalam Alkitab yang menunjukkan sebetulnya perintah Tuhan itu memberikan apa dalam hidup kita. Yang pertama Rasul Paulus, dia bilang di 2 Timotius 3 ayat 16. Saudara perlu tahu Rasul Paulus itu orang pintar. Dia bilang saya belajar dengan imam yang paling pintar pada zamannya. Dia adalah orang yang pandai berdebat, dia adalah orang yang pandai menulis, dia adalah orang yang pandai membuat sebuah karya. Dia bisa memimpin, dia bisa berorasi, dia adalah orang yang pintar. Tetapi dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 16, dia katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Rasul Paulus tidak bilang perintah Tuhan itu isapan jempol, perintah Tuhan itu merepotkan, tidak. Rasul Paulus bilang perintah Tuhan membawa manfaat. Itu juga yang dikatakan oleh pemazmur. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara boleh bayangkan kalau saudara jalan gak pakai penerangan, rasanya tidak lama akan jatuh, terantuk batu. Firman adalah penerangan buat kita menentukan arah hidup kita. Saudara tahu di akhir zaman ini, makin lama dunia makin kelam. Orang-orang di dunia sudah mulai membuka diri terhadap pernikahan sesama jenis. Orang-orang sudah mulai membuka diri, kan kita tahu kalau orang dilahirin ya pilihannya cuma 2. Antara jadi perempuan kalau alat kelaminnya wanita atau jadi laki-laki kalau alat kelaminnya pria. Tapi tahukah saudara sekarang ada negara-negara yang bilang bahwa kalau kita merasa laki-laki, walaupun tubuh alat kelamin kita perempuan, ya kita bisa bilang saya mengidentifikasikan diri sebagai laki-laki. Yang lebih luar biasanya lagi sekarang pilihannya udah bukan 2 doang. Bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa non-binary dan lain-lainnya. Panseksual, aseksual dan segala macam yang lain. Betapa gelapnya dunia di mana kita hidup. Dan kita tahu dari mana arah mana yang harus kita pilih. Nilai-nilai mana yang harus kita anut. Kemarin saya baru pulang dari Australia, dari Amerika. Saudara tahu WC-nya itu sekarang bukan hanya untuk perempuan dan laki-laki. Ada satu khusus bilik tulisannya unisex. Karena mereka bingung. Ternyata gender sudah bukan lagi 2. Berdasarkan orang-orang tersebut. Tapi buat kita, firman Tuhan menjadi tuntunan hidup kita. Dia memberikan kita terang.
dia membawa manfaat untuk mengajar. Kita jadi tahu mana yang salah, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita di dalam kebenaran. Yang kedua, perintah Tuhan juga ternyata membawa berkat. Ini yang dikatakan oleh Raja Daud. Daud adalah orang yang punya banyak sekali kekayaan. Tapi buat dia ternyata perintah Tuhan itu lebih berharga daripada emas. Saya bacakan ayat di firman Tuhan, Mazmur 19 ayat 8 sampai 12. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Daud luar biasa ya, kita segar jiwanya kalau healing. Tapi orang yang tahu firman Tuhan bilang, kalau kita tahu Taurat Tuhan itu menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberi hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Daud itu seorang yang berkembang dari orang biasa, dari gembala, dia jadi kepala pasukan, kemudian dia jadi buronan, dia akhirnya memegang beberapa orang yang akhirnya menjadi pasukan dia jadi laskar dan akhirnya dia jadi raja. Siapa yang mengajari dia? Firman Tuhan. Firman Tuhan memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman seperti Daud. Sehingga apa yang dilakukannya, apa yang diambilnya adalah tindakan-tindakan yang tepat. Daud berkata, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu. Bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah besar. Daud, orang yang begitu luar biasa, menaruh perintah Tuhan di tempat yang terhormat. Dia melihat perintah Tuhan sebagai sesuatu yang harus dia pegang. Dan di akhir hidupnya, dia mendapatkan upah yang besar. Satu kerajaan yang luar biasa kokoh pada masa pemerintahannya. Bagaimana dengan Musa? Seorang nabi yang luar biasa besar, nabi yang dianggap nabi terbesar oleh orang Israel, dan ketika dia mau meninggal, dia katakan ini tentang perintah Tuhan. Dia bilang sama Yosua, Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan apa? Berhasil dan engkau akan, siapa yang mau berhasil dan beruntung? Taruhlah perintah Tuhan di dalam hatimu. Jangan abaikan dan anggap sepele seperti pandangan orang-orang dunia. Saya tahu banyak orang yang sok tahu, bahasa gaulnya sotoy. Ada orang yang punya pengalaman hidup, ada orang yang sudah expert di bidangnya, sudah tahu apa yang dia lakukan. Dan ketika dia mengalami kegagalan, dia mendengar perintah Tuhan, mungkin ada pemikiran, aduh gak masuk akal lah perintah Tuhan. Kadang kan pemikiran kita suka bilang, perintah Tuhan itu tidak masuk akal. Kalau lagi susah atau misalkan uang sedikit, tetap belajar menabur. Firman Tuhan bilang orang yang berhenti menabur akan berhenti menuai. Kalau ada orang yang jahatin, firman Tuhan bilang ampuni. Kalau ada orang yang tampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Kalau ada orang yang, apalagi, ketika kita disakiti, berikan pengampunan sama mereka. Kayaknya apa yang perintah Tuhan itu tidak masuk akal sama sekali. Tapi ketahuilah saudara, ketika kita menaati perintah Tuhan yang kita rasa gak masuk akal, tapi dicatat oleh Alkitab, kita melakukannya dengan taat, ada berkat yang Tuhan mau sediakan buat kita. Ada seorang tokoh di Alkitab, dia jago, expert di dalam bidangnya, sangat ahli. Tetapi ketika dia mengalami kegagalan,
dia dengar perintah Tuhan dan dia lakukan, dia mendapat berkat. Siapa namanya? Namanya adalah Petrus. Petrus seorang nelayan yang piawai, jago, hebat, handal, berpengalaman. Satu kali dia menebarkan jala semalam-malaman dan tidak dapat apa-apa. Saya bisa bayangkan kalau menebar jala semalaman itu bukan satu tempat doang, saudara. Pasti dia pindah ke tempat yang lain, dia coba lagi, nggak dapat apa-apa. Dia pindah ke tempat lain, dia coba lagi, nggak dapat apa-apa. Sampai akhirnya waktu pagi-pagi datang, Yesus masuk ke perahunya. Dia mengizinkan Yesus untuk mengajar dari perahunya, mungkin dia pikir ya udahlah daripada kosong juga nggak ngapa-ngapain, kebetulan ada yang butuh, ya udah dikasih space di perahunya. Setelah selesai Yesus berbicara, Yesus suruh sama Petrus, Petrus tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Kalau kita membayangkan diri kita jadi Petrus, mungkin kita bertanya, Tuhan, saya tuh nelayan, kamu tuh tukang kayu, kok kamu sotoy banget sih? Suruh-suruh saya tebarkan jala ke sebelah kanan. Dan memang dicatat oleh firman Tuhan, Simon bilang gini di ayat yang kelima, Lukas pasal yang kelima. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Artinya dia bilang gini, so you know, just in case, for your information, apa yang engkau bilang tuh aku udah lakuin semua. Seringkali kita gitu ya, kayaknya firman Tuhan nyuruh apa kita bilang kayaknya udah pernah dicoba gak akan berhasil. Tapi mari kita belajar seperti Petrus, karena Petrus bilang, tetapi karena engkau menyuruhnya. Ingat loh, ini nelayan disuruh sama tukang kayu, tapi Petrus percaya apa yang Yesus katakan, mungkin waktu mendengar pengajarannya, akhirnya Petrus katakan, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan, setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ketaatan membawa berkat. Kalau hari ini saudara sedang menghadapi masalah dan saudara tahu biasanya orang ketika diminta melakukan firman sebetulnya udah tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi bukan berarti dia melakukannya. Hari ini saya mau sampaikan sama saudara. Kalau ada pergumulan yang saudara sudah alami sekian lama, belajar untuk percaya sama firman Tuhan. Mulai dari hal-hal yang kecil dikerjakan karena perintah Tuhan membawa berkat yang tidak terduga. Saat kita taat, Tuhan memberi berkat. Yang ketiga, perintah Tuhan juga membawa selamat. Rasul Paulus menulis di dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab itu di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ketika kita belajar firman Tuhan, mengetahui perintah Tuhan membawa hidup. Sehingga kita tahu kita harus percaya sama Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai juru selamat dan kita diselamatkan. Karena itulah Rasul Yohanes menulis di dalam 1 Yohanes 5 ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa tahu bahwa perintah Tuhan tidak dibuat untuk sekedar ditaati dalam artian legalistik. Tetapi justru perintah Tuhan itu seperti cermin. Ada manfaatnya juga buat kita. Karena itulah Tuhan Yesus bilang di dalam firman-Nya, Matius 11 ayat 29 sampai 30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku,
Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Pilihannya cuma dua, saudara mau ikut perintah iblis, perintah hawa nafsu, perintah daging, atau perintah Tuhan. Pilihannya cuma dua, saudara mau jadi hamba dosa atau hamba Allah, hamba kebenaran. Dan Tuhan Yesus bilang, meskipun ya ada peraturan, tapi kuk yang kupasang. Kuk itu seperti untuk ngebajak, saudara, ditaruh di pundaknya kerbau. Kuk itu yang memberikan arah, memberikan makna untuk si kerbau itu bisa melakukan hal-hal yang seharusnya tidak bisa dia lakukan. Dan Tuhan Yesus bilang, kuk yang aku pasang itu enak dan bebanku pun ringan. Di dalam Yakobus 1 ayat 25 saya menemukan ada 3 hal bagaimana kita tidak hanya jadi pendengar dari firman sehingga kita menipu diri kita sendiri, tetapi bagaimana kita bisa menjadi para pelaku firman. Saya bacakan kembali ayatnya, Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia berbahagia oleh perbuatannya. Yang pertama, untuk kita bisa tidak hanya jadi pendengar, tapi jadi orang yang melakukan firman, Yakobus bilang kita harus meneliti firman Tuhan. Meneliti artinya memeriksa dengan cermat dan menyeluruh. Seseorang yang meneliti adalah orang yang menggali firman, bukan hanya sekedar dibaca atau didengar selewat, tetapi betul-betul mencoba untuk mengerti, menyelami apa yang firman tulis. Seringkali kita baca firman kayak kejar setoran, saudara. Oh, harus habis nih 1 pasal. Wah, saya baca semuanya dan rasanya seperti kayak yang iya gitu, udah ngerti. Kenapa? Karena di atas perikop kan udah ada judulnya tuh, Saul mati. Oh, tahulah kira-kira ini si Saul mati. Selanjutnya kita lihat, Allah Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Oh, udah tahulah. Dengan baca perikopnya aja rasanya kita udah selesai baca firman. Tapi bukan seperti itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita menggali firman sehingga kita menemukan kebenarannya. Orang yang meneliti firman melihat secara menyeluruh, bukan hanya mencomot beberapa kata untuk sekedar motivasi pribadi yang tidak alkitabiah, sehingga Alkitab kehilangan maknanya. Biasa orang-orang yang mencomot ayat-ayat Alkitab itu bukan rindu akan kebenaran, tetapi rindu cari pembenaran. Saya punya ayat pamungkas waktu saya masih sekolah. Pengkhotbah 12 ayat 12. Kalau di sini ada saudara yang lagi sekolah, tolong jangan ditiru. Karena ayat ini bilang, lagi pula anakku waspadalah. Membuat banyak buku tidak akan ada akhirnya dan banyak belajar melelahkan badan. Lalu saya bilang sama orang tua saya kalau disuruh ujian, suruh belajar. Pengkhotbah 12 ayat 12 bilang, banyak belajar melelahkan badan. Jadi saya gak mau belajar. Tapi kalau saudara lihat, digali arti firmannya sama sekali. Pengkhotbah 12 ayat 12 itu maksudnya bukan itu. Karena saudara tahu pengkhotbah ditulis sama Salomo, orang yang gemar belajar. Dia senang baca buku banyak, dia bikin lagu begitu banyak, tulisan yang begitu banyak. Tapi di dalam pengkhotbah, Salomo bilang, semua ini sia-sia kalau kita tidak takut akan Tuhan. Sekali lagi, kalau kita mau menjadi pelaku firman, belajar untuk menggali kebenaran, bukan untuk cari pembenaran. Saya sampaikan sedikit tips cara untuk menggali kebenaran. Saya biasa meminta orang-orang yang mau belajar firman Tuhan lebih dalam melakukan apa yang saya sebut sebagai journaling. Dan ini cara, ada 4 hal yang saya biasa tanyakan sama mereka yang saya singkat sebagai akronim APIK. Pertama, A,
cari ayat yang dibaca. Yang kedua, P, temukan prinsip yang muncul dari firman Tuhan. Yang ketiga, implikasi hidup, artinya apa sih hubungannya sama saya. Kalau saudara baca kisah Yusuf, saudara tanya, apa sih hubungannya sama saya? Saudara baca kitab tulisan Musa, saudara tanya, apa sih implikasinya? Apa sih hubungannya sama hidup saya? Dan yang terakhir, komitmen. Pilih komitmen di hari itu. Apik, cari ayat, temukan prinsip, cari implikasi, buat komitmen. Saya kasih contohnya sedikit secara singkat. Mazmur 23 ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara cari ayatnya, udah ketemu, saudara tulis. Biasa saya sarankan untuk menulis karena apa yang kita tulis itu cenderung lebih bisa kita cerna. Itu dibuktikan oleh ilmu psikologi. Bahkan lebih ampuh daripada ngetik ya. Jadi di zaman modern ini kalau saya baca penggalian firman saya selalu tulis. Ayatnya udah dapat prinsipnya kita lihat. Oh, Tuhan adalah gembala. Saudara bisa lakukan observasi, lihat Google, pikirin kira-kira gembala tuh gimana ya. Dan saudara menemukan, oh gembala itu menjaga dombanya. Gembala kasih makan dombanya. Gembala mengarahkan dombanya. Tulis aja beberapa, gak usah terlalu banyak, 2 cukuplah. Lalu cari implikasi, oke kalau Tuhan gembala hubungannya sama saya apa? Mungkin kita tulis, oh saya tidak akan kekurangan. Oh saya berarti gak boleh hidup jauh dari gembala kalau mau dijaga. Dan yang ketiga saudara cari komitmen hari itu. Misalkan implikasi saudara, oh kalau saya jadi domba, Tuhan jadi gembala, saya tidak akan kekurangan. Dan tulis komitmennya, kalau begitu saya tidak akan khawatir. Hari ini saya belajar untuk tidak khawatir. Kalau hari itu saudara khawatir, saudara bilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Siang-siang saudara khawatir lagi, saudara bilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ketika saudara melakukan itu, saya percaya firman itu yang adalah kebenaran menjadi hidup di dalam hidup kita. Jadi kita menemukan kebenaran saat kita meneliti firman, bukan pembenaran. Yang kedua, firman Tuhan bilang, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya. Yang kedua, kalau udah diteliti, kita perlu bertekun. Bertekun artinya tidak berhenti di tengah jalan atau tidak mudah menyerah. Seringkali orang Kristen ketika baca firman kurang konsisten, saudara. Kita merasa lumayan nih udah 2-3 hari, udah gitu karena kesibukan berhenti. Lalu saudara berharap firman itu hidup di dalam hatimu. Saudara berharap firman itu mengubahkan hidupmu. Apakah bisa demikian? Kalau saya tanya sama saudara, saudara pergi ke dokter nih ya. Sama dokter dikasih obat buat 10 hari. 1 hari dikasih untuk 3 kali makan. Saudara berhenti di hari yang ketiga. Kira-kira sembuh gak penyakitnya? Pasti gak sembuh. Begitu juga dengan firman. Kalau kita bacanya kurang konsisten, maka dampaknya dalam hidup kita juga sangat-sangat terbatas. Mazmur berkata, berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat dan merenungkannya siang dan malam. Karena itu jangan berhenti di tengah jalan. Gereja kita ini memberikan begitu banyak fasilitas untuk saudara baca firman. Saudara kalau ingat ini apa, pernah dibagiin di awal tahun. Pedoman pembacaan Alkitab sepanjang tahun. Kalau saudara lakukan, saudara isi di akhir tahun, saudara bisa tuker dapat sertifikat. Emang sih sertifikatnya gak bisa ditukar sama voucher belanja. Tapi setidaknya itu menyemangati saudara. Kan lumayan bangga ya, wah saya udah selesai nih baca Alkitab 1 tahun. Atau saudara kalau download di aplikasi YouVersion, gereja kita juga mengeluarkan pedoman baca Alkitab setiap hari. Ada yang 2 pasal, ada yang 4 pasal, tinggal pilih. Kalau saudara pengen dituntun setiap hari,
GBI Betel setiap pagi jam 5 pagi mengeluarkan doa teduh. Dipimpin langsung oleh Pak Gembala, kadang dibantu oleh timnya karena jujur Pak Gembala sibuk, Pak Rubin kalau hari ini ditanya ada di mana, besok mungkin udah di kota yang berbeda. Tapi beliau pengen saudara bertumbuh di dalam firman. Maka dilakukan seperti tadi penelitian, pembedahan firman. Baru sekitar 2 bulan ya saya rasa, tapi 2 bulan itu baru sampai Yohanes 4 atau Yohanes 5. Artinya bukan cepet-cepet dibaca, tapi digali satu persatu. Kalau saudara belum mahir menggali firman, saudara bisa dengerin. Setiap pagi jam 5, aduh jam 5 belum bangun. Atau ibu-ibu lagi sibuk masak, bisa diakses kapanpun. Saya setiap hari ikutan, ada orang-orang yang ikutan juga kasih komen, tapi kadang saya suka sedih. Karena yang kasih komen mungkin banyak yang bukan jemaat kita. Shalom dari Amerika, shalom dari Australia. Saya rindu ada orang-orang dari Bandung yang datang ke ibadah Mekarwangi 4 mulai besok ikut untuk mendengarkan. Sehingga kita bertekun di dalam pembacaan firman, penggalian firman, konsisten. Tipsnya 1, cari pedoman. Yang kedua, yang rasa saya lebih efektif, cari teman. Survei membuktikan kalau orang yang memulai suatu habit baru ada temannya biasanya lebih cepat berhasil. Kalau saudara malas olahraga, saudara ajak teman saudara, yuk olahraga, pasti lebih berhasil. Begitu juga kalau kita baca firman. Kalau saudara bingung, saya carinya di mana ya? Hari ini adalah Big Com Day yang pertama di bulan ini. Saudara nanti keluar, saudara bisa ketemu dengan Asher, bilang saya pengen tergabung di Betel Community. Dan di Betel Community bersama-sama kita bisa saling mendukung satu dengan yang lain, bertekun di dalam firman. Yang pertama tadi meneliti firman, yang kedua bertekun, dan yang ketiga yang terakhir untuk menjadi bukan hanya pendengar tapi pelaku firman. Yang terakhir kita harus sungguh-sungguh melakukannya. Firman Tuhan tadi katakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia berbahagia oleh perbuatannya. Sungguh-sungguh melakukan artinya menaati secara menyeluruh atau tidak setengah. Ada satu cerita anak gadis jarang bersih-bersih sama mamanya disuruh bersih-bersih. Dikasih sapu, lalu dia mulai sapu terus dia sadar, aduh gak punya pengki. Akhirnya karena males ngambil, dia lihat ada karpet, diangkat karpetnya, dia masukin debunya ke bawah, dia tutup. Mamahnya lihat, ternyata kamu nurut ya. Wah jempol nih anak mama. Sampai akhirnya berminggu-minggu dia lakukan hal yang sama. Dan mamanya menyadari ternyata di bawah karpet debunya banyak sekali. Seringkali ketika kita mau melakukan firman, kita melakukannya setengah-setengah. Firman Tuhan kan bilang, orang yang memberi itu harus memberi dengan sukacita. Apakah saudara kalau memberi dengan sukacita atau tidak? Atau kalau saudara memberi, saudara punya pemikiran gini, udahlah kasih aja daripada dibaret, daripada dibawelin. Atau misalnya, karena banyak anak-anak muda di sini, janganlah engkau menjadi pasangan yang tidak seimbang. Udah tahu gak seiman, tapi deket ya. Kalau ditanya, loh kan gak boleh. Iya Ci, gak apa-apa, cem-ceman doang. Itu orang yang melakukan setengah hati. Iya kok belum mau dinikahin kok masih jauh. Tapi main api. Kalau kita mau melakukan firman Tuhan, mari kita melakukannya menyeluruh, tidak setengah-setengah. Dan orang yang melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak melakukan karena terpaksa. Tapi dia melakukan karena kecintaannya sama Tuhan. Karena kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu, firman Tuhan bilang, akan menuruti segala perintahku. Mungkin saudara dalam doamu, saudara bilang, Tuhan aku mengasihi engkau. Aku mau menyerahkan hidupku. Nanti kalau
aku kerja, aku mau memberikan yang terbaik. Kata Tuhan, jangan gombal. Kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti perintahku. Kira-kira gampang gak saudara untuk menaati firman Tuhan? Ada yang bilang gampang? Kan kita tadi baca, orang yang meneliti, orang yang bertekun, orang yang sungguh-sungguh melakukan, orang itu yang akan berbahagia. Berkat dia dapat, manfaat dia dapat, dia mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Dan kalau saudara sama seperti saya mau bilang, menaati perintah Tuhan itu sulit. Tapi Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus Tuhan yang baik. Ketika Yesus bilang, Yohanes 14 ayat 15, ayat yang tadi kita baca. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tapi waktu Yesus bilang gitu, Yesus udah tahu, wah anak-anakku kalau ditinggal sendirian gak bisa melakukan. Karena itu Yesus langsung bilang di ayat selanjutnya, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, untuk menaati firman, perintah Tuhan sesuatu hal yang sulit. Tapi saya yakin kalau saudara mau, bahkan Tuhan Yesus sendiri udah kasih penolongnya. Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Sehingga firman yang kita baca, dia dengungkan keras dalam hati kita. Suaranya berbisik, dan ini yang menjadi keputusan kita. Kalau Roh Kudus mengingatkan, cermin ini menghadap kita, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita mau berubah ataukah kita mau acuh? Apakah kita mau menjadi pendengar saja ataukah kita mau menjadi pelaku firman? Hari ini saya mau mengajak saudara, ini khotbah yang sangat sederhana. Tetapi tentunya hal-hal yang sederhana ini ketika kita melakukan dengan setia, apalagi kalau kita taat perintah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan janjinya kepada kehidupan kita. Sehingga hidup kita akan mengalami Tuhan secara lebih luar biasa. Dan sehingga di dalam kehidupan kita, Tuhan juga lebih dipermuliakan. Kita menaati perintah Tuhan, menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Dan kita melakukannya karena pertolongan dari Roh Kudus. Kiranya firman ini memberkati kita semua. Saudara, mari sama-sama kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada kesempatan ini. Bapa Surgawi, kami menaikkan syukur karena kebaikan Tuhan. Ibadah ini Tuhan sudah pimpin dan sertai dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk segala berkat rohani yang Tuhan nyatakan kepada kami. Dan kami percaya Engkau yang menjawab setiap kebutuhan kami, keperluan kami tepat pada waktu Tuhan. Karenanya ya Tuhan, kami mau mengangkat kedua tangan kami sekarang dan turunlah atas kami sekalian berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang dan karunia dari Tuhan kami Yesus Kristus, persekutuan dan urapan baru dari Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal yang akan mengalir di dalam kehidupan kami, memberi kami kekuatan, dan kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur, dan semua kita yang percaya dan diberkati, mari katakan bersama, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lupa untuk like, komen, atau juga share, membagikan video ini kepada orang lain, supaya jangan Anda sendiri yang diberkati, tetapi orang lain lebih banyak lagi akan mendapatkan berkat rohani yang sama. Tuhan memberkati saudara sekalian. Kau limpahkan bagiku, mataku tertuju padamu, Yesus kau kemuliaanku.
Yesus kau kemuliaan.